Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yeremia 18 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jemaat dikasih Tuhan, kita pernah bahkan mungkin sering mendengar ada lagu bagaikan bejana siap dibentuk gitu ya. Ya, diambil dari kisah ini bagaimana Tuhan memberikan satu pelajaran kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan tentunya kepada bangsa Israel. Ya, digambarkan apa? Bahwa seperti seorang tukang periuk atau ada yang disebut juga penjunan, ya. Orang yang membuat periuk atau membuat bejana, ya. Ketika dibuatnya bejana di tanah liat itu mungkin sudah hampir jadi, tapi tiba-tiba ada kerusakan. Maka tukang bejana atau tukang periuk itu akan menghancurkan, ya, dihancurkan lagi dan akhirnya akan dibentuk menjadi bejana yang lain yang lebih baik. Nah, itu gambaran dari hidup kita sebagai manusia. Tuhan punya rancangan yang baik, tetapi ketika diproses, ada kalanya dalam proses itu ada sesuatu yang menjadikannya kurang baik. Nah, untuk menjadi lebih baik, ya Tuhan kadang menghancurkan kembali sehingga hidup kita akan dibentuk lagi dari awal. Nah, ini gambaran bagi hidup kita, memang dihancurkan itu tidak enak. Kita sudah mulai mungkin tinggal ya kurang sedikit lagi selesai, tapi karena ya banyak faktor sih. Ya bisa juga karena ketidaktaatan kita ketika dibentuk Tuhan, kita memberontak, ketika dibentuk Tuhan, kita nggak nurut, yang akhirnya justru hasil dari bejana itu tidak seperti yang diharapkan oleh tukang periuk atau penjunan, yang akhirnya terjadi kemudian dihancurkan lagi. Jadi kalau hidup kita dihancurkan, jangan melawan, ya. Kata dihancurkan itu istilahnya sebenarnya dibentuk, ya. Ya jangan diartikan Tuhan kok menghukum kita, bukan. Ya, kalau kita sedang dibentuk, diproses, yang namanya bejana itu kan pembentukannya dari tanah liat.
Nah, tanah liat ini ketika mau dibentuk yang baru itu kan dihancurkan dulu, ya, dilembutkan lagi, dipukul-pukul, ya, digambarkan bagaimana kehidupan kita seringkali juga harus diproses demikian rupa, ya tidak enak, ya tidak nyaman, tetapi kita percaya bahwa tujuan dari proses itu adalah sesuatu yang baik, bejana yang indah, bejana yang mulia. Ya, kalau kita lihat bejana yang bagus itu yang sering dipajang di depan, ya mungkin jadi hiasan di ruang tamu, atau di istana pun juga sering ada bejana. Ya, kita mesti tahu bahwa itu tidak langsung jadi. Ya, itu prosesnya tidak langsung tiba-tiba jadi bagus. Ya, prosesnya panjang sekali, mulai dari tanah yang dihancurkan, dilembutkan, terus dicetak, bukan dicetak ya, dibentuk sedemikian rupa sampai mulai jadi itu masih dikeringkan, belum lagi nanti setelah kering dibakar dengan panasnya, ya, terus dikasih pewarna dan sebagainya. Prosesnya panjang untuk menjadi bejana yang indah. Prosesnya panjang. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sedang dalam prosesnya Tuhan, ayo belajar taat. Jangan melawan, jangan banyak bersungut-sungut, protes sama Tuhan. Ketika diizinkan prosesnya Tuhan terjadi dengan hidup kita, belajar selalu bersyukur, belajar selalu percaya, belajar selalu mengandalkan Tuhan, sehingga nanti proses pembentukan itu akan lebih cepat. Ya, supaya kita segera bisa jadi bejana yang baik, bejana yang indah, seperti yang diharapkan oleh sang penjunan atau tukang periuk. Nah, Tuhan digambarkan seperti tukang periuk itu. Tuhan yang membentuk kita, yang akan memproses kita. Ketika mengalami kerusakan, ketika apa yang terjadi dengan hidup kita tidak seperti yang Tuhan harapkan, maka akan dihancurkan dan akan dibentuk ulang. Percayalah, selama engkau setia dengan Tuhan, sekalipun prosesnya sulit, percayalah hasilnya akan semakin indah. Ya, semakin rumit, semakin bagus hasilnya. Ya. Yang penting kita jangan pernah melawan. Yang penting jangan pernah kita memberontak saat diproses Tuhan. Belajar untuk taat, belajar untuk percaya, dan mengikuti prosesnya Tuhan. Percayalah, pasti indah pada waktunya. Ya, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, dan rancangan Tuhan itu pasti terjadi ketika kita mentaatinya. Ya, jadi proses akan terus dilanjutkan. Sekalipun harus diulang lagi, jangan menyerah. Tetaplah percaya. Maksud Tuhan baik, tujuan Tuhan baik. Dan pada akhirnya kita akan menjadi bejana yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Ketika Engkau membentuk kami, sekalipun proses yang kami hadapi tidak mudah, seringkali terasa sakit, seringkali terasa berat, seringkali terasa sangat-sangat tidak enak. Tetapi kami mempercaya Tuhan, ketika proses itu ada di tangan-Mu, kami akan menjadi bejana bagi kemuliaan-Mu, menjadi bejana yang indah seperti yang Kau harapkan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak melawan, tidak protes, tidak bersungut-sungut, tapi kami belajar selalu bersyukur, belajar untuk tetap percaya apapun proses yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.